Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Abi Hanif bin Juminda selaku pengasuh pesantren Suka Melarai Bani Tiga. Yang terhormat juga Bapak Pengurus terutama Barifki selaku Menteri Peta Imajinasi kita. Dan yang terhormat juga kedua orang tua saya yang saya hormati, yang saya cintai. Semoga di rumah saya selalu rezeki lancar, dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, dan juga teman-teman seperjuangan saya yang berbahagia. Hari ini saya Amra Pramita kelas 11 Madrasah Aliyah Al-Quran Raibah Al-Fida akan mempresentasikan peta imajinasi saya dalam kitab Masail Fikih bab ke-11. Nah, jadi bab ke-11 itu sudah masuk topik baru, yaitu topik seputar kesehatan tentang mayat, tentang darah. Nah, jadi topik pertama yang saya akan bahas itu tentang transfusi darah. Apa itu transfusi darah? Transfusi darah dalam bahasa Inggris adalah blood transfusion, yang berarti memindah dan menuangkan darah dan untuk sebab-sebab tertentu. Nah, jadi darah kita itu memiliki unsur dan fungsinya unsur dan fungsinya tersendiri. Nah, unsur pertama yaitu sel darah merah. Sel darah merah itu fungsinya adalah mengantarkan zat pembakar ke seluruh tubuh kita, mengantarkan zat makanan, mengeluarkan zat yang tidak penting, dan mengirimkan temperatur yang hangat, yang panas ke seluruh tubuh kita. Nah, sel darah merah itu bisa kurang. Kenapa? Karena dia itu banyak ketika keluar itu terlalu banyak. Nah, yang kedua itu eritositnya terganggu. Nah, unsur yang kedua itu sel darah putih. Sel darah putih itu memiliki dua fungsi, yaitu mengirim zat anti racun. Yang kedua itu adalah mengirim zat lemak di usus ke seluruh pembuluh darah. Nah, unsur ketiga itu pembuku. Pembuku fungsinya seperti namanya, zat pembuku itu ya ketika kita terluka, terus habis itu darah itu juga berusaha membuku supaya berhenti mengalir. Nah, dan unsur terakhir, unsur keempat yaitu plasma darah. Nah, plasma darah itu terdiri dari 6 zat. Yang pertama fibrinogen, yang kedua zat telur, albumin, dan pokoknya telur putih dan telur merah gitu, albumin sama lupa. Yang ketiga itu glukosa, yang keempat itu garam, yang kelima itu zat fermentasi, yang keenam itu adalah air. Nah, plasma darah bisa dikurangkan sebab satu, kecelakaan parah atau sesuatu yang menusuk, ditusuk barang tajam. Yang kedua dikarenakan kebakaran. Yang ketiga dikarenakan muntahnya berdarah. Nah, hukumnya apa? Darah aslinya najis mutawasito, jadi kita jelas-jelas tidak boleh konsumsi, tidak boleh masukkan ke badan. Nah, tapi jika kalau itu hanya salah satu cara untuk menyelamatkan nyawa, itu diperbolehkan. Nah, yang kedua kita bahas tentang bedah mayat. Nah, jadi bedah mayat itu apa? Bedah mayat itu membedahkan mayat yang sudah meninggal untuk upaya dan sebab-sebab tertentu. Nah, jadi apa motivasi untuk melakukan bedah mayat?
Jadi motivasi utama itu menyelamatkan rahim yang masih ada, masih bernyawa, sedangkan ibunya udah meninggal. Nah, yang kedua, mengeluarkan benda berharga yang berada di tubuh mayat. Yang ketiga, untuk kepentingan penegakan hukum. Yang keempat itu untuk penelitian ilmu kedokteran. Nah, hukumnya gimana? Hukumnya motivasi apapun itu diperbolehkan, dihalalkan. Nah, malah tambah yang motivasi kedua yaitu keluarkan benda berharga itu hal yang wajib. Soalnya ada yang nuntut. Nah, mungkin sekian dari saya. Hikmah yang saya dapatkan hari ini adalah saya dapat belajar hukum dalam transfusi darah dan bedah mayat. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.